Para dokter di Indonesia harus segera introspeksi diri nih. Pelayanan yang mereka berikan ternyata dianggap di bawah standar yang bisa membahayakan kondisi pasien. Karena itulah, banyak warga Indonesia yang nggak mampu memilih berobat ke luar negeri, terutama di Singapura dan Malaysia. Sebenarnya, pembicaraan soal berobat ke luar negeri ini diawali pernyataan Presiden Jokowi 6 Maret lalu. Waktu itu, Presiden bilang masih banyak masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri. Dari informasi yang dia terima, hampir 2 juta masyarakat Indonesia memilih berobat ke luar negeri. Padahal Indonesia sudah memiliki banyak rumah sakit dengan fasilitas kesehatan yang berkualitas. Menurut Presiden, biaya berobat ke luar negeri itu menghabiskan 165 triliun rupiah yang seharusnya bisa digunakan di Indonesia. Nah, itu artinya ada modal keluar, capital outflow-nya sebesar 165 triliun rupiah katanya. Nah, omongan Pak Presiden itu menjadi headline di mana-mana. Terus muncullah respons dari berbagai para netizen di media sosial. Mereka sendiri-sendiri berusaha menunjukkan bahwa para pasien itu keluar negeri karena pelayanan kesehatan di Indonesia memang mengecewakan, meragukan, dan bahkan lebih mahal. Salah satu yang mengawali kisah-kisah netizen ini adalah komedian Kiki Sahputri. Dia menulis tweet soal pengalaman mertuanya. Di Indonesia, sang mertua didiagnosa terkena stroke kuping karena pendengarannya terganggu. Sama dokter, kupingnya disuntik, tapi kondisinya makin parah. Akhirnya diputuskanlah dia berobat ke Singapura. Dokter Singapura malah tertawa mendengar penjelasannya. Kata sang dokter, mana ada stroke kuping? Itu cuma flu, jadinya bindeng ke telinga. Dengan segera penyakit itu disembuhkan di sana. Tweet Kiki ini yang menarik perhatian jagat online. Banyak yang mengiyakan cerita Kiki. Sayangnya, Ikatan Dokter Indonesia merespon cerita itu dengan gaya ngeles. Ketua Umum IDI Dr. Adip Kumadi memastikan bahwa kemampuan diagnosis dokter-dokter Indonesia tidak kalah dari dokter Singapura. Dia malah bilang, menjamin dokter Indonesia lebih baik dan dokter Indonesia fokus untuk rakyat Indonesia karena pelayanan mereka sebagian besar untuk pelayanan BPJS. Agak aneh kan? Apa coba hubungannya antara salah diagnos dengan pelayanan BPJS? Wakil Ketua Umum IDI Dr. Slamet Budiarto malah menyalahkan alat kesehatan. Dia bilang kualitas dokter Indonesia nggak kalah dari Singapura. Yang jadi masalah katanya rumah sakit Indonesia nggak mau beli alat canggih karena mahal kena pajak. Menurutnya masyarakat lari ke Malaysia dan Singapura karena alat di sana lebih canggih sehingga dokternya bebas menggunakan alat untuk diagnosa. Jawaban para pemimpin IDI ini terkesan agak mengada-ngada. Yang diceritakan Kiki itu agak mendasar ya. Masa gara-gara alat dokter bisa salah mendiagnosa flu dengan stroke kuping? Setelah Kiki pun, selama berhari-hari muncul cerita-cerita netizen tentang kualitas pengobatan di Indonesia. Salah satunya dari pemilik akun TikTok Caroline Vina Wijaya. Dia tuh cerita, dia pernah salah operasi di rumah sakit di Semarang. Habis operasi, di lehernya bernanah sampai bengkak. Sampai sakit banget leherku, sampai aku pikir aku akan mati, katanya. Dia kemudian memilih melanjutkan pengobatan di rumah sakit di Penang, Malaysia. Di sana, dokter langsung bisa menemukan penyebabnya. Setelah bekas jahitannya dilihat, dokter langsung menyimpulkan hasil operasinya kurang bersih sehingga bernanah. Dan ternyata benar. Begitu dibersihkan dengan hati-hati, kondisinya membaik. Selain itu, menurut Caroline, dokter di Malaysia itu menghargai waktu pasien. Di Indonesia, pasien bisa menunggu waktu berjam-jam sebelum akhirnya dokter datang. Di Malaysia, on time. Hal senada juga disampaikan oleh pemilik akun TikTok bernama Lena yang membagikan pengalamannya berobat di Singapura. Menurutnya, di Singapura, dokter sangat menghargai waktu pasien. Di Indonesia, kata Lena, lebih baik pasien nunggu dokter daripada dokter menunggu pasien. Dia juga cerita tentang betapa tidak profesionalnya dokter spesialis yang dikunjungi di Surabaya. Di klinik itu tertulis bahwa jadwal praktek sang dokter adalah pukul 6 sampai pukul 9. Tapi sang dokter melihat bahwa di ruang tunggu pasien sudah tidak ada lagi pasien. Sang dokter pun pulang tanpa menunggu sampai jam praktek berakhir. Akhirnya ada pasien-pasien yang tidak ditangani hanya karena mereka baru datang setelah sang dokter pulang. Lantas ada cerita Agatha Dini di TikTok, anaknya mengalami sakit telinga. Nah, sama Dini, sang anak dibawa ke 5 dokter THT di Indonesia. Semua dokter mendiagnosa bahwa penyebabnya adalah penyakit yang disebut glue ear. Nah, intinya adalah semacam infeksi telinga yang disebabkan karena terperangkapnya cairan di bagian dalam tengah telinga anak.
Untuk menyembuhkannya, dokter akan memasang semacam pipa untuk meniup cairannya itu. Nah, anak harus dirawat inap. Biayanya sekitar 80 juta rupiah, belum termasuk biaya rawat inap. Karena nggak puas dengan penjelasan di sini, Dini membawa anaknya ke Singapura. Ada 2 dokter THT yang dikunjungi. Yang pertama adalah seorang dokter di rumah sakit pemerintah. Dini nggak puas dengan gaya sang dokter yang menakut-nakuti kondisi telinga si anak. Dia kemudian datang ke dokter swasta. Di sana, si dokter memeriksa dengan sangat rinci dan memberikan penjelasan secara sabar tentang kondisi anak Dini. Ternyata si anak mengidap apa yang disebut kolesteatom, yaitu tumbuhnya tumor jinak di area telinga tengah atau di belakang gendang telinga. Memang harus dioperasi, tapi nggak perlu rawat inap sama sekali. Biaya cukup mahal, 30 juta rupiah, tapi tetap jauh lebih ringan dibandingkan biaya di Indonesia. Akhirnya sang anak dioperasi di Singapura dan sembuh. Pengakuan-pengakuan para netizen ini jelas harus didengar para dokter di Indonesia. Saya yakin para netizen ini tidak mengada-ngada. Mereka nggak sedang menjelek-jelekan dokter di Indonesia kok. Mereka hanya berbagi pengalaman untuk menjelaskan mengapa akhirnya ada 2 juta orang Indonesia yang berobat ke luar negeri. Kita semua tentu bahagia kalau dokter-dokter di Indonesia bisa lebih dapat diandalkan, lebih melayani pasien, dan tidak memahal-mahalkan biaya. Saya, Rizka Putri, undur diri.